Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah yang semoga dirahmati oleh Allah. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala. Kita memujinya, kita meminta pertolongan hanya kepadanya, dan kita memohon ampunan kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan-keburukan yang ada pada diri kita dan kejelekan-kejelekan perbuatan kita. Dan barang siapa yang ditunjukkan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik sehingga dia bisa menempuh kebenaran, bukan hanya mengetahuinya namun bisa mengamalkannya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tidak ada yang bisa mengajaknya kepada kesesatan. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ditunjukkan kebenaran, tidak dibimbing oleh Allah berada di atas jalan yang hak, maka bagaimanapun seorang itu ditunjukkan, diberitahu, diajak untuk mengikuti kebenaran, meskipun kebenaran itu sangatlah terang, bahkan saking terangnya itu malam itu seperti siang, lailuha kanahariha. Namun jika dia disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menunjukkannya, tidak ada yang bisa memberikannya atau menjadinya sebagai perantara hidayah. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang patut disembah selain Allah Ta'ala, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan hamba dan utusannya. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga hari kiamat. Jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, menyambung materi yang kemarin, kita sudah membahas satu bab, meskipun kita tidak membahas secara rinci, ya, setidaknya kita sudah mengerti atau mendapatkan gambaran, setidaknya kulitnya, apa yang dimaksud dengan ikhlas. Kemarin saya membawakan satu hadis dari Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari subuh sampai maghrib karena iman dan ihtisab, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa
dosanya. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan puasa ini jika dilandasi dengan iman dan ihtisab, maka besar, pahalanya sangat besar, yaitu diampuni dosanya, ya, hilang semua dosanya. Namun jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, apakah benar kita sudah melakukannya, ataukah kita jangan-jangan merasa melakukan puasa tapi sudah benar atau belum praktiknya, terutama dari sisi tazkiyatun nufus, bukan hanya dari sisi fisiknya saja, bukan hanya dari sisi kita nggak makan, kita nggak minum, kita tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Karena kemarin sudah dijelaskan, ya, bahwasanya ikhlas itu sendiri, mengamalkan ikhlas itu sendiri lebih berat dibandingkan mengamalkan amalan-amalan yang bersifat zahir, yang bersifat lahiriah. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba atau membawakan materi berkaitan dengan tazkiyatun nufus, yaitu pensucian jiwa. Jangan sampai kita ini lulus bab toharoh hissiyah yang bersifat fisik, tapi kita belum lulus dengan toharoh yang bersifat hati, toharoh yang bersifat qalbiyah atau hati. Nah, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, ada di antara salah satu amalan hati, ini juga ada kaitannya dengan ikhlas. Ketika seorang itu ikhlas, maka pasti akan mengamalkan ini. Tidak mungkin orang yang tidak ikhlas itu tidak mengamalkan yang akan saya bawakan saat ini. Ketika orang itu tidak ikhlas, hatinya tidak bersih dari tujuan atau niat-niat selain kepada Allah, maka tidak mungkin bisa mengamalkan ini. Hanya orang yang ikhlas saja, hanya orang yang niatnya murni hanya untuk Allah dan akhirat saja. Ketika seorang itu ibadahnya selama ini atau hidupnya selama ini niatnya bukan untuk Allah, niatnya bukan untuk mendapatkan akhirat, maka tidak mungkin bisa mengamalkan ini. Apa itu? Yaitu az-zuhdu fid dunya. Apa itu? Zuhud. Apa? Zuhud. Pernah Bapak Ibu mendengar istilah zuhud? Pernah. Apa itu zuhud? Saya selalu bertanya, apa itu zuhud? Ada yang bisa menjawab, ma huwa az-zuhdu? Apa itu zuhud? Ada yang bisa memberi jawaban? Pak Zainal lagi. Jangan googling, Pak. Zuhud. Ya? Cinta dunia. Zuhud itu apa? Orientasinya akhirat. Kalau kita nyariin jawaban di Google itu kadang-kadang suka ngaco. Iya.
Saya lebih suka nyari jawaban di hadis atau kitab para ulama gitu ya. Karena kadang-kadang saya pernah lihat sering sekali lihat beberapa artikel itu, ketika menerjemahkan bahasa Arab itu terjemahannya kepleset gitu, sehingga menimbulkan salah paham. Iya, menimbulkan salah paham. Sebetulnya terjemahannya nggak jelek, cuman orang yang baca terjemahannya ini salah paham gitu. Karena dia nggak bisa bahasa Arab. Kalau orang bisa bahasa Arab, insya Allah aman. Kalau lihat internet itu aman ya. Karena kebanyakan referensi dalam agama itu selalu berbahasa Arab begitu ya. Makanya saya kalau ada orang mencari jawaban di Google itu agak ragu, mana coba lihat referensinya, coba datangkan kalimatnya dalam bahasa Arab, jangan terjemahannya gitu. Agak skeptis gitu ya, kritis gitu ya, karena trauma pernah nyampaikan sesuatu hanya baca terjemahannya saja, lalu ditegur sama orang lain, Ustaz itu salah terjemahannya. Oh ya, waduh, ini harus hati-hati, lain kali harus hati-hati kalau bawakan materi gitu ya. Nah, karena pernah ditegur ya, kebetulan waktu ngisi itu ada ustadz di situ. Nah, aduh, sulit ini kalau sudah lagi ngisi materi ternyata di situ ada ustadz. Nah, bisa dapat kritikan langsung ya, Ustadz Brian. Apa itu zuhud? Di sini disebutkan az-zuhdu huwa insirafur raghbati 'anis syai'i ila ma huwa khairum minhu. Ini adalah pengertian zuhud. Zuhud adalah, catat. Setidaknya hafalkan. Pelan-pelan, dihafalkan aja nggak apa-apa. Kalau hafal. Adalah insirafur raghbati, yaitu berpalingnya hasrat. Anis syai'i, dari sesuatu, ila ma huwa khairum minhu, menuju sesuatu yang lebih baik daripada sesuatu itu. Gimana itu? Saya ulangi. Itu insirafur raghbati, berpalingnya hasrat. Hasrat itu apa? Keinginan. Anis syai'i, dari sesuatu. Misalkan sesuatunya A. Itu ya. Ila ma huwa khairum minhu, menuju sesuatu yang lebih baik daripada si A. B misalkan. Ya. Saya kasih contoh. Pak Zainal, jangan Pak Zainal, udah gantikan. Pak Taufik aja. Orangnya mana? Oh iya. Pak Taufik. Pilih mana, Pak? Pilih Pak Taufik. Belum selesai pertanyaannya. Ini namanya insirafur raghbati an syai'i ila ma huwa khairum minhu. Pilih mana, Pak Taufik? Jadi orang kaya, Pak, tapi bujang sampai mati. Ini saya nggak nyindir, ini contoh saja. Jadi orang kaya tapi bujang sampai mati, atau cukup tapi istri yang 4, Pak. Oh, yang kedua. Cukup tapi istri yang 4. Kenapa itu, Pak? Hasrat nih. Diberi kemampuan. Ya. Itu namanya, kalau Pak Taufik tadi pilih hidup cukup gitu, meskipun nggak kaya, tapi cukup satu rumah, cukup satu mobil gitu ya, Pak ya. Cukup pokoknya, cukup 4 istri gitu ya, Pak. Itu namanya zuhud itu. Zuhud terhadap apa? Zuhud terhadap kekayaan tapi bujang sampai mati. Jadi dia berpaling dari yang dia anggap buruk, yaitu kekayaan tapi bujang sampai mati, dengan yang lebih baik.
tapi cukup istrinya 4. Itu namanya zuhud. Itu namanya zuhud. Secara bahasa. Wa ammal ilmu al-musmaru li hadhihi al-hali fahuwa al-ilmu bi kaunil matruk haqiran bil idafati ila al-ma'khud. Ketika seorang itu ingin bisa menjadi zuhud, jamaah, maka mau tidak mau dia harus memiliki ilmu tentang sesuatu yang dia tinggalkan, sesuatu yang dia berpaling dari sesuatu itu, ya, dengan ilmu terhadap sesuatu yang dia tuju. Faham maksud saya ya? Saya kasih contoh supaya paham. Ada sebuah cerita, jemaah. Bukan cerita, saya pernah lihat satu cuplikan video. Ada seorang, zaman sekarang tuh bahasanya apa? Influencer ya. Influencer. Entah di sosmed mana itu saya lupa. Kalau nggak salah Instagram. Ada seorang influencer. Dia menawarkan kepada seorang anak kecil, itu masih SD kayaknya itu anak itu. Kalau nggak salah belum SD, masih TK itu. Anak kecil yang sedang bersama orang tuanya. Dia bilang gini, "Dek, kamu pilih mana? Mainan motor-motoran ini atau kunci motor?" TikTok. Tapi di Instagram ada kayaknya. Instagram ada. Ya. Kamu pilih mana? Iya, ini cuplikan video ini ada. Itu siapa, Bu? Nama influencernya, Bu? Gak ada yang tahu ya. Ya intinya itulah. Dek, kamu pilih mana? Mainan motor-motoran ini atau kunci motor? Dia bilang. Orang tuanya gak boleh ikutan. Ada orang tuanya gitu kan. Orang tuanya kan sudah tahu, jelas pilih kunci motor, dikasih motor soalnya. Nah. Maka apa yang terjadi? Anak kecil ini pilih mainan. Kenapa? Kira-kira kenapa, Pak? Karena ilmunya belum nyampe. Masih kecil. Sama ketika seorang kita ini kok lebih memilih dunia daripada akhirat, itu artinya ilmunya belum nyampe. Ilmunya belum nyampe. Ya. Maka kata penulis di sini, seorang jika dia ingin memiliki sifat zuhud, maka dia harus memiliki ilmu tentang apa yang dia tinggalkan. Ya, contoh anak kecil tadi, ya, dia meninggalkan kunci motor beneran, dan memilih motor mainan, gitu kan? Karena dia tidak memiliki ilmu tentang kunci motor yang dia tinggalkan. Lain halnya dengan seorang yang memiliki ilmu tentang apa yang dia tinggalkan. Ya, dia meninggalkan motor mainan untuk mendapatkan motor beneran. Ya. Nah, seorang yang zuhud itu seperti itu. Ini definisi ya. Baru definisi. Nah, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Kalau kita bicara dunia akhirat gitu ya. Dunia akhirat, maka seorang hendaknya itu memiliki sifat zuhud terhadap dunia. Jangan memiliki sifat zuhud terhadap akhirat. Faham maksud saya? Apa Ustaz bedanya zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap akhirat? Kalau kita kembali ke definisi tadi yang mengatakan bahwasanya zuhud itu berpaling dari sesuatu menuju sesuatu yang dia anggap lebih baik, maka seorang yang zuhud kepada dunia, maka dia menganggap dunia itu tidak baik sehingga dia tinggalkan, dan dia menuju sesuatu yang lebih baik daripada dunia. Itu namanya zuhud terhadap dunia. Kalau orang zuhud terhadap akhirat, berarti dia meninggalkan akhirat yang dia anggap tidak baik menuju dunia yang dia anggap lebih
baik. Itu namanya zuhud secara bahasa. Tapi kalau zuhud secara istilah yang populer, itu adalah zuhud terhadap dunia. Maka kita persempit pokok bahasan kita, yang dimaksud zuhud di sini adalah zuhud terhadap dunia. Ada beberapa hadis jamaah kaum muslimin berkaitan dengan zuhud, saya bacakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bisuqi wan nasu kanafataihi. Suatu ketika Rasulullah melewati sebuah pasar dan orang-orang berada di sampingnya. Jadi Rasulullah dia ke pasar melewati, dan kanan kirinya itu ada orang-orang, ada para sahabat. Famarra bijadyin asakka mayyitin. Kemudian Rasulullah melewati ada seekor anak kambing yang asakka itu apa? Cacat. Jadi telinganya itu cacat kecil. Mayyitin yang mati. Ada seekor anak kambing mati, kondisinya cacat. Fatanawalahu fa akhadha bi udunihi. Maka Rasulullah mengambil anak kambing tersebut dan memegang telinganya. Pegang telinganya ya, untuk menunjukkan kepada para sahabat. Faqala, kemudian beliau bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham? Apakah ada di antara kalian yang ingin memiliki kambing ini dengan 1 dirham? Mau nggak kalian, bahasa sederhananya, saya kasih 1 dirham untuk dapatkan kambing ini, untuk memiliki kambing ini. Maka faqalu, para sahabat berkata, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Ya Rasulullah, kita tidak suka kambing seperti itu. Kalau misalkan kambing itu kita miliki, wa ma nasna'u bihi, mau diapakan kambing ini? Ya. Artinya ini kambing kurang manfaatnya gitu ya. Qala atuhibbuna annahu lakum? Apakah kalian suka kalau misalkan memiliki kambing ini? Maka qalu wallahi, para sahabat berkata, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban fihi annahu asakku fa kaifa wa huwa mayyit. Demi Allah, seandainya kambing ini hidup dalam keadaan memiliki cacat, maka bagaimana mungkin aku mau dalam keadaan mati? Ya, maka faqala, Rasulullah bersabda, fawallahi, demi Allah, ladunya ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum. Sesungguhnya dunia ini lebih hina bagi Allah daripada ini bagi kalian. Hadis ini jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan satu konsep, mengajarkan satu sudut pandang yang harus dijadikan dijadikan mindset bagi setiap kaum muslim, bahwasanya ketika kita melihat sesuatu yang tidak berguna, yang bahkan kita membelinya dengan harga 1 dirham saja kita nggak mau, maka seperti itu pula lah kita memandang dunia. Seperti itu pula kita memandang dunia.
Kita melihat dunia ini dengan kemegahannya, dengan warnanya yang indah. Betul ya Pak? Dunia indah atau tidak? Indah. Ya. Kata Nabi, ya seperti itulah dunia. Seperti ketika kalian melihat satu barang yang cacat, yang bahkan ketika kamu membayar 1 dirham saja untuk membelinya, itu kalian gak mau. Kita harus menganggap dunia ini seperti itu. Seperti barang yang cacat, yang kalau kita beli dengan harga 1 dirham, itu kita gak mau. Paham maksud saya ya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini hadis ya. Hadis yang tadi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud nomor 184. Kemudian yang kedua, ada hadis dari Al-Mustawdir bin Shaddad Al-Fihri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Mad dunya, tidaklah dunia ini, fil akhirati, dibandingkan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'." Tidaklah dunia ini, kata Rasulullah, itu bagaikan apabila kita menaruh atau mencelupkan salah satu jari kita. Pak pernah nyelupin jari ke air, Pak? Pernah ya? Ke air gelas saja, nggak usah air baskom, gelas. Itu bagaimana Pak? Ketika kita celupkan air, kemudian kita angkat tangan kita. Gimana Pak? Hah? Basah. Yang turun banyak dikit. Sedikit. Kata Rasulullah, tidaklah dunia ini dibandingkan akhirat itu bagaikan ketika kita mencelupkan satu jari kita di atas lautan, kemudian falyandur bima yarji. Lihat seberapa banyak tetesan yang kembali dari tangan kalian. Itulah dunia. Dibandingkan akhirat itu seperti lautan yang luas. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwasanya dunia yang kita lihat sekarang, yang menurut persepsi kita, entah itu berkaitan dengan jabatan, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan apa lagi? Biasanya dunia itu yang disukai apa Pak? Jabatan, harta, tahta ya jabatan ya, wanita, apalagi kuota, Toyota, apalagi saldo, popularitas, ya popularitas ya, terkenal, pengakuan, ingin diakui, itu loh ketua takmir loh. Pengen diakui, pengen diakui sebagai ketua takmir, ketua RT, itu kan pengakuan ya. Setiap orang kan ingin diakui itu ya. Bukan RT tapi polanya kayak RT ya Pak. Orang kan pingin diakui. Siapa yang tidak ingin diakui? Itu kan dunia. Kata Rasulullah, dunia itu seperti ketika mencelupkan jari di atas lautan. Coba, fil yam, di atas lautan. Kemudian kita angkat jari tersebut, tersisa yang jatuh hanya setetes. Itu dunianya segitu, yang selama ini kita senangi. Maka ya tadi, kita jangan apa? Biasa aja gitu ya. Nah, akhirat itu lebih besar. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Seandainya dunia bagi Allah itu berharga seharga sayap nyamuk,
maka niscaya Allah tidak akan berikan seteguk minum kepada orang kafir. Ya. Nah, seandainya dunia itu berharga bagi Allah, orang kafir itu nggak dikasih. Tapi nyatanya gimana, Pak? Orang kaya kebanyakan kafir. Makanya dulu di zaman para nabi itu, baik itu nabi sebelum Muhammad ataupun Nabi Muhammad SAW, ya, itu selalu dihina, Pak. Pengikutnya itu selalu dihina. Kenapa? Karena kebanyakan pengikutnya orang miskin. Yang kaya itu sedikit. Ya, paling Utsman, ya kan? Abdurrahman bin Auf. Ya, paling yang kaya itu saja. Sisanya miskin semua. Ya. Ya. Kebanyakan orang-orang kafir ini kaya-kaya. Karena apa? Karena bagi Allah dunia itu tidak berharga, kasih saja sudah. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia kafir, mau dia mukmin, mau dia taat, mau dia maksiat, ya Allah kasih, diobral. Karena tidak berharga. Seandainya berharga, tidak akan dikasih ke orang kafir. Disimpan saja. Ngapain? Buat saya berharga kok. Ngapain dikasihkan ke orang kafir yang beriman pada saya saja? Tidak. Itu. Ya. Ini berkaitan betapa dunia itu di dalam persepsi Rasulullah SAW, ya, itu lebih hina, ya, sangatlah hina, tidak ada harganya. Ya, di sisi Allah itu tidak ada harganya. Nah, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, ini sampai jam berapa ini? Saya kok ngantuk ya? Yang ngisi materi aja ngantuk. Gimana yang dengerin? Oh, semangat. Tapi saya lihat sudah tertunduk ini. Saya tuh bikin materi dadakan, Pak. Tadi malam bikin materi itu. Saya lupa. Oh iya, besok ngisi materi. Harus ngeprint, harus Harus baca dulu. Iya. Harus seleksi dulu. Oh, ini hadisnya yang mana nih, yang sahih ini? Kalau dhaif nanti harus selektif gitu ya. Apa tadi? Ngantuk. Fazuhdu, ini kesimpulannya dari penulis. Fazuhdu huwal i'radu 'ani syai'i listiqlalihi wa ihtiqarihi wa irtifa'il himmah anhu. Ya. Maka zuhud itu adalah berpaling terhadap sesuatu listiqlalihi, karena istiqlalnya. Istiqlal itu apa? Bukan masjid. Istiqlalihi karena sedikitnya. Apa? Karena yang dianggap itu sedikit. Wahtiqarihi, dan karena hina. Itu adalah zuhud. Qala Yunus bin Maisarah, kata Yunus bin Maisarah, laisa zahadatu fid dunya bitahrimil halal. Zuhud itu bukanlah mengharamkan yang halal, wala idha'atil mali, dan juga menyia-nyiakan harta, walakinna zahadata fid dunya, dan yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia antakuna bima fi yadillahi awsaqa minka bima fi yadik, yaitu adalah ketika apa yang ada di tangan Allah Ta'ala itu lebih pasti, lebih meyakinkan, lebih engkau percayai daripada apa yang ada di tanganmu. Wa antakuna haluka fil musibati wa haluka idza lam tusib biha sawa,
Dan yang dimaksud dengan zuhud adalah apabila seorang yang tertimpa musibah, ya, kondisimu tertimpa musibah dan kondisimu tidak tertimpa musibah, itu terasa sama. Wa ayyakuna madihukum wa dammukum fil haqqi sawa. Zuhud itu adalah ketika ada orang yang memujimu dan mencelamu, itu rasanya sama saja. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, di antara salah satu ciri zuhud ini ya, adalah ketika seorang itu ketika tertimpa musibah dan tidak tertimpa musibah, itu sama. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Hilang duitnya, alhamdulillah juga. Makanya kan ada istilah itu, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ada alhamdulillah ala kulli hal, kan gitu kan? Ya, sehingga apa? Sehingga orang itu ketika apa? Ketika memiliki sifat zuhud itu, baginya dunia tuh biasa aja. Biasa aja. Dia melihat orang lain duitnya banyak ya, ya sudah, titik. Ya. Dia melihat orang lain mobilnya 1 triliun ya, harganya ya, warnanya merah. Gitu. Apalagi dia melihat orang lain naik jabatannya jadi manajer, kepala cabang, ya Pak, kepala cabang Pak. Ini biasa saja. Kemudian dia dipecat misalkan ya, biasa saja, cari kerja lagi, itu aja repot. Makanya orang zuhud itu Pak, itu tidak pernah stres, tidak pernah stres. Dia dapat dunia alhamdulillah, tidak dapat itu biasa saja. Ini berat ini yang menyampaikan materi juga belum tentu bisa ngamalkan. Iya, cuman saya bacakan saja supaya motivasi gitu ya. Kemudian dikatakan juga mana? Berkaitan dengan zuhud ya. Panjang banget ini perkataannya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-yaqinu alla turdiyan nasa bi sakhatillah. Adalah seorang yang zuhud itu adalah ketika dia tidak memuaskan orang lain dengan apa yang dimurkai oleh Allah. Dia tidak mencari apa yang disukai oleh orang lain, tapi dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Paham maksud saya? Jadi dia tidak tidak ingin orang lain itu suka dengan dia. Demi orang lain itu suka sama dia, dia rela melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Wala tahsuda ahadan ala rizqillah, dan dia tidak pernah hasad terhadap seorang pun atas rizki yang diberikan oleh Allah, rizki yang diberikan oleh Allah. Ya. Temannya dapat jabatan tertentu, temannya dapat harta bonus yang begitu banyak, melimpah dengan cara yang haram, dia tidak pernah iri. Nah, ini gimana itu? Wala taluma ahadan ala ma lam yu'tikallah, dan tidak pernah menyesal
Ya, tidak pernah menyalahkan seorang pun atas apa yang tidak Allah berikan kepadanya. Ini jualan saya ini nggak laris gara-gara ada itu. Ya, pernah kayak gitu. Kita menyalahkan orang lain sehingga kita tidak mendapatkan sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Gara-gara Ustadz jadi ketua takmir ini, saya nggak jadi ketua takmir. Misalkan. Semoga nggak ada. Oh, gara-gara Ustadz nggak pilih saya jadi ini, akhirnya saya nggak jadi nggak jadi itu, nggak jadi dapat. Iya, pengalaman. Gara-gara ini lebih ganteng dari saya nih, saya nggak bisa dapetin si dia, misalkan gitu. Ya. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain atas apa yang dia tidak terima dari Allah. Ya biasa saja. Dagangannya tidak laris, karena di depannya ada apa misalkan. Atau dia tidak dapat jabatan apa gara-gara orang lain misalkan. Atau dia seharusnya mendapatkan sesuatu, rizki tertentu, tapi dihalangi orang lain. Dia tidak pernah menyalahkan orang yang menghalangi. Bagi dia, itu belum rezekinya. Ya, fa inna rizqallahi la yasuquhu hirsu harisin, dan sesungguhnya rizkinya Allah tidak pernah dibawa oleh keserakahan orang-orang yang serakah, wala yarudduhu karahiyatu karihin, dan tidak ditolak oleh orang-orang yang membenci. Fa innallaha biqistihi, sesungguhnya Allah dengan keadilannya, wa ilmihi, dan ilmunya, wa hikmatihi, dan ilmunya, ja'ala ruha wal farha fil yakin, menjadikan ketenangan, ja'ala rauha, menjadikan ketenangan dan kesenangan di dalam keyakinan, war ridho, dan ridho, yakin terhadap akhirat, yakni zuhud, ya, wa ja'ala al hamma wal husna fis sakhati wasyak, dan menjadikan kesedihan dan duka di dalam murka dan juga keraguan. Artinya seorang yang tidak punya sifat zuhud, yang mana zuhud itu timbul dari yang namanya al-yaqin war ridho. Zuhud itu bisa diperoleh dengan cara yakin terhadap Allah, ridho terhadap ketentuan Allah. Maka orang yang memiliki sifat ini, dia punya sifat zuhud, maka dia akan memiliki sifat atau mendapatkan ketenangan dan kesenangan. Sebaliknya, seorang yang dia tidak memiliki sifat zuhud, maka dia akan diliputi dengan kesedihan dan duka. Kenapa? Karena betapa banyak di dunia ini kita tidak bisa mendapatkan, ya kan, yang kita inginkan, yang kita cintai, sehingga timbul rasa sedih. Itu ya. Kita tidak mendapatkan apa, kita merasa sedih. Atau kita kehilangan sesuatu apa. Ya. Dan kemudian yang dinamakan zuhud itu adalah ayyakunal abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu, bahwasanya seorang hamba ketika dia mendapatkan musibah di dalam dunia, min dhahabi malin aw waladin aw ghairi dzalik, baik itu dengan hilangnya harta, hilangnya anak, kehilangan seorang anak atau yang lain sebagainya, maka arghabu fi thawabi dzalik mimma dhahaba minhu minad dunya ayyabqa lahu. Dia lebih mengharapkan pahala dari hal itu, dari apa sesuatu yang dia tinggalkan atau yang hilang darinya berupa dunia. Walahu wa hadza aidan yansha'u min kamalil yakin. Dan ini itu tumbuh dari kesempurnaan keyakinan. Maka seorang yang zuhud itu jamaah, ketika dia kehilangan mendapatkan musibah,
hartanya hilang, orang yang dicintainya hilang, maka dia lebih mengharapkan pahala dari apa yang dia alami daripada dunia yang hilang darinya. Ya, mimma dhahaba minhu minad dunya. Ya, maka ketika kita puasa ini ya, itu puasa itu salah satu dari apa? Zuhud. Kita rela tidak makan, tidak minum, gitu ya. Demi apa? Demi akhirat, gitu kan? Demi mendapatkan ridha Allah. Kalau niatnya itu ya, itu baru zuhud. Ya, kalau puasa niatnya lain itu belum zuhud berarti. Ya, itu belum zuhud. Ya. Makanya dikatakan di awal tadi ya, zuhud ini ada kaitannya dengan ikhlas. Orang itu kalau tidak punya sifat zuhud nggak akan bisa ikhlas. Tidak akan bisa ikhlas. Maka kalau kita ingin bisa menjadi seorang yang ikhlas dalam puasa kita ini ya, ihtisab, maka kita harus punya sifat ini, zuhud terhadap dunia. Ya. Dan itulah diantara ciri-ciri orang zuhud ya, masih banyak sekali ini, tidak mungkin saya bacakan semuanya. Karena jam sudah ini ya, sudah menunjukkan pukul 5.52. Terbit jam berapa? Enggak ada, udah ya, sudah terbit. Ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Tidak sekedar teori, tapi ini berat ini ngamalkan ini ya. Kalau Pak Taufik kayaknya gampang ini ngamalkan ini apa? Paling zuhud sudah mengamalkan. Salah demikian, saya akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.